Halo sahabat RRI dimanapun Anda berada, selamat datang kembali dalam podcast RRI Manokwari. Pembangunan infrastruktur bukan hanya tentang membangun jalan, jembatan, tetapi juga membuka akses, menghubungkan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Kali ini kita akan membahas pembangunan jembatan Garuda Meraputi, menjawab akses perekonomian masyarakat. Bagaimana kehadiran jembatan ini membuka konektivitas, peluang ekonomi bagi masyarakat di Papua Barat. Tetapi bukan hanya jembatan saja yang dibangun, tetapi juga ada beberapa program lain yang dibangun, terutama di situ ada KDKMP atau Koperasi Daerah Kelurahan Meraputi, dan juga ada pembangunan sumur bor, kemudian ada rehab sekolah yang dilaksanakan oleh TNI membangun bersama dengan pemerintah baik pusat maupun daerah. Nah, kolaborasi ini sangat baik yang tentunya semua yang dilakukan adalah bermuara satu, yaitu untuk kemaslahatan masyarakat. Dan telah hadir bersama dengan saya Pangdam 18 Kaswari, dengan hormat saya sebut nama Maijen TNI Christian Kurnianto Tuhuteru. Selamat datang Pak di podcast kami. Kemudian di sini juga ada Wakil Bupati Manokwari, dengan hormat saya sebut nama Bapak Haji Mugiono. Nah, baik, mungkin Bapak berdua bisa menjelaskan latar belakang apa sih yang diutamakan untuk membangun negeri ini nih. Nah, untuk kesempatan pertama saya berikan kesempatan kepada Bapak Panglima, apa latar belakang utama pembangunan jembatan Garuda Merah Putih, serta yang tadi sudah saya sebutkan di Papua Barat khususnya untuk menjawab kebutuhan masyarakat di daerah ini. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Jadi bila kita lihat latar belakang mulainya pembangunan jembatan oleh TNI Angkatan Darat dan mungkin juga oleh kepolisian dan dilaksanakan di seluruh negara Republik Indonesia. Mungkin berawal dari kita lihat bencana alam yang terjadi waktu itu di Aceh dan di Sumatera Barat, di mana kemudian akses daripada evakuasi terkendala dengan banyaknya jalan yang terputus dan juga jembatan-jembatan yang rusak. Nah, sehingga kemudian dari situ Bapak Kasat mendapatkan perintah untuk mengatasi khususnya pembangunan jembatan di wilayah-wilayah, terutama prioritas di tempat daerah bencana, dan kemudian juga di wilayah-wilayah lainnya di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, kami juga mendapat perintah untuk mencari waktu itu lokasi-lokasi di wilayah kami, khususnya Kodam 18 Kaswari yang mencakup Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya. Melalui kewilayahan kami, kodim-kodim, koramil-koramil, dan mencari lokasi-lokasi. Akhirnya semuanya kita sampaikan ke komando atas, di mana saat ini Kodam mengajukan 145 jembatan. Dari 145 itu kita mendapat alokasi untuk 100 jembatan lebih dahulu, dan dari 100 itu yang sudah 100% itu ada 92 jembatan. Ulangi, 98. 98. Dua lagi yang belum itu ada di Kabupaten Pegunungan Arfak yang mungkin lokasinya cukup jauh dan mungkin membutuhkan waktu untuk distribusi material. Tapi kita harapkan pada akhir bulan ini mungkin bisa diselesaikan. Dan kemudian untuk kedepannya, mungkin pada bulan September bila pengajuan kami sudah mendapatkan ACC, tentunya di komando atas juga melihat prioritas dari seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Dan bila kita mendapatkan, kita harapkan 45 jembatan yang masih proses pengajuan itu sudah bisa mendapatkan program sehingga bisa kita langsung eksekusi, khususnya di wilayah Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya. Kemudian untuk KDKMP ini kita juga ada sejumlah berapa ini saya buka, sekitar 155 KDKMP, dan dari 155 ini di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya itu sudah 50 KDKMP yang sudah selesai pembangunannya 100%. Dan yang sudah 100% ini tentunya kita masih menunggu pengiriman gerai atau fasilitas lainnya seperti kendaraan, kemudian gerai untuk tokonya, dan lain-lainnya, rak-rak yang dibutuhkan untuk di koperasi tersebut, sehingga nanti bisa segera dioperasionalkan. Dan
Yang lainnya masih proses pembangunan. Mungkin demikian. Iya, baik. Mungkin ada tambahan dari pemerintah daerah Kabupaten Manokwari sendiri dengan melihat akses masyarakat yang sudah mulai terbuka, bagaimana sambutan dari pemerintah Kabupaten Manokwari ini untuk rakyatnya lebih excited lagi dalam membangun perekonomian dari daerah ini. Baik, pertama kami dari pemerintah Kabupaten Manokwari sudah tentu pertama mengucapkan terima kasih yang tentunya dari kami untuk Pak Presiden, karena pada dasarnya pada ujungnya adalah ini dari Pak Presiden dan juga kepada Pak Panglima TNI hingga Panglima Kodam, karena yang ada di daerah adalah Pak Panglima Kodam yang juga kebetulan ada di Manokwari. Pangdamnya Pak Pangdam ada di Manokwari. Sudah tentu satu rangkaian yang tidak terputuskan, kami ucapkan terima kasih. Saya bersyukur juga kepada Tuhan, di Manokwari termasuk yang paling banyak mendapat manfaat. Panglima terima kasih, dan jembatan Garuda Inggris ini merupakan jembatan 100 yang terakhir, tapi bukan terakhir. Nanti ada lagi, kita berharap dari yang 50 atau 40 sekian tadi itu, kami akan juga bekerjasama dengan komunikasi Pak Dandim, nanti akan diusulkan ke Pak Pangdam, beberapa jembatan-jembatan yang sebenarnya butuh perhatian. Kami juga membangun, tetapi dengan keterbatasan APBD kami jujur juga tidak bisa semuanya bisa kita cover, sehingga kalau ada program jembatan Garuda juga ditambah di KMP yang luar biasa, dan kami berharap pada masyarakat untuk bersabar, karena membangun dan menyiapkan fasilitas sarana untuk operasi juga tidak mudah dan tidak cepat. Tidak seperti kita mau makan, masak langsung jadi kita bisa makan. Ini butuh waktu, mungkin itu bukan hanya bulan, mungkin 1-2 tahun baru mungkin dia akan beroperasi. Dan saya punya keyakinan, karena Pak Presiden kita punya background selain tentara juga ekonom bapaknya, maka dia juga punya semangat dan punya keinginan untuk membangun koperasi untuk mempermudah perekonomian yang ada di kampung-kampung, karena ini targetnya kampung dan kelurahan. Termasuk jembatan-jembatan yang dibangun, jembatan Garuda. Ini jembatan yang mungkin tidak terlalu besar, tapi manfaatnya besar sekali. Jadi konektivitas antar kampung, dari kampung ke daerah yang lebih maju di jalan-jalan perkotaan. Sehingga kita juga bersyukur TNI yang selama ini khususnya menjaga keamanan, tapi hari ini tidak hanya menjaga keamanan, dia juga memberikan rasa persatuan, kesatuan, sekaligus mendorong perekonomian, pertanian, dan lain-lainnya untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Dan luar biasa, apalagi juga sekarang ada batalion TP, Pak ya. Itu memang khususnya juga bukan batalion untuk berperang, tapi batalion untuk bagaimana pembangunan gitu ya, pembangunan yang ada di sekitar itu, apapun yang bisa dibangun, bisa pertanian, peternakan, dan yang lain-lainnya, termasuk membangun rumah, membangun jembatan dan jalan yang kemarin kita juga baru resmikan sebelumnya. Jadi kami sungguh bersyukur sekali dan berterima kasih karena mendapatkan bantuan. Ada yang memang sudah kita rencanakan, ada juga yang belum, tetapi karena kehadirannya program jembatan Garuda ini luar biasa. Jujur saya mengatakan jembatan Garuda ini sudah ada sebelumnya, tapi masih kecil. Dan sekarang hadir dengan yang lebih luas, yang dulunya hanya bisa dipakai motor, ini mungkin setelah dia kuat konstruksinya, mobil bisa masuk ini, mobil untuk mengangkut bahan-bahan hasil pertanian yang ada di kampung sebelah, tanpa harus menggunakan motor, bisa langsung terakses, terkonektivitaskan dengan jalan besar yang ada di Manokwari sini. Mungkin ucapan yang paling layak mungkin itu, artinya kalau kita mau cerita yang lebih, tapi ini luar biasa bersyukur dan berterima kasih yang tak terhingga. Jadi yang tadinya tidak terpikir kalau TNI itu bisa turut membantu. Iya, Pak Wakil Bupati, satu lagi, sejauh mana kolaborasi antara pemerintah daerah dengan TNI dalam pelaksanaan pembangunan? Dalam hal ini kami selalu, ini khususnya kami di kabupaten, berarti level kita Makodim, Mbak ya. Kalau beliau ini memang kan level di atas semua provinsi gitu ya. Kami selalu berkomunikasi Forkopimda dengan sangat bagus sekali. Ada pertemuan rutin, ada hal-hal yang sifatnya mungkin tidak rutin, tapi kami buat pertemuan untuk berkolaborasi, termasuk dalam pembangunan. Itu di luar pembangunan, tapi karena kan pembangunan munculnya nanti karena ada pertemuan, ada silaturahmi dan seterusnya. Dan dengan Forkopimda kami bangun dengan sangat bagus. Pak Bupati, Pak Wakil, kemudian dengan Pak Kapolresta, kemudian Dandim dan Kajari dan pengadilan untuk bagaimana memajukan kabupaten kami. Nah, terkait dengan pembangunan, tatkala ada yang bisa kita bekerja sama, kita langsung ambil bagian di situ. Termasuk Pak Dandim sebenarnya orang yang sangat aktif, Pak. Dan di antara kita beliau yang paling muda ternyata. Forkopimda yang paling muda, semangatnya luar biasa. Selalu mengenalkan, Pak Bupati, kalau ada kami siap bekerja.
Jangan dilihat ini harga hitungan-hitungan seperti untuk apa pihak ketiga kontraktor. Kami hitungan-hitungan bekerja bagus tetapi dengan yang sangat terjangkau. Nah, menawarkan ini dan Pak Bupati merespon itu. Ke depan semoga tidak ada efisiensi yang berlebih. Kita bisa bekerja sama lebih luas. Sudah berbentuk dengan anggota TNI khususnya yang ada di Kabupaten Manokwari nanti akan bekerjasama dengan Pak Dandim dan sudah berbentuk harus mendapatkan restu dari Pak Panglima Kodam 18 Kasur. Iya, baik. Pak Wakil Bupati juga Pak Panglima, yang ingin saya tanyakan ini mungkin potensi apa sih dilihat yang paling dapat diakses melalui jembatan Garuda Merah Putih ini? Maksudnya akses yang semakin terbuka ini kira-kira potensi daerah apa sih yang paling paling apa sesuai untuk mendorong Kalau saya lihat gini, perekonomian kalau saya masyarakat? izin nanti Pak Panglima akan menambahkan, setiap daerah potensi beda-beda. Kalau kayak di sini ini pertanian, nanti ada daerah ini perikanan, ada juga nanti perkebunan. Tetapi intinya ya menurut saya kita tidak memilah-milah potensinya apa, tapi potensi apapun yang di kampung itu dengan dibangunnya jembatan dan juga jalan sangat-sangat membantu. Mereka sangat berterima kasih. Masyarakat tuh dengan sangat bangga dan bahagia karena jujur APBD kita tidak bisa mampu mengcover keinginan masyarakat semua, tapi dengan adanya bantuan atau mungkin program dari Pak Presiden yang dititipkan itu melalui TNI Angkatan Darat yang hari ini adalah Pak Panglima Kodam 18 Kalwari sebagai komandannya di sini, ini akan luar biasa masyarakat berterima kasih dan potensi pertanian yang dulunya transport mahal itu bisa terpotong dengan banyak sehingga harga sampai di pasar itu tidak terlalu mahal. Karena kadang kita ambil contoh, kenapa kita punya sayuran yang mahal daripada di Surabaya? Karena proses dari Arfak, penggunaan Arfak itu Mahal. charter mobil gitu. Mahal di Ya transportasi ya. transportasi makanya Betul. masih ada kentang, masih ada nih yang dari Surabaya, dari Manado. Karena apa? Dihitungnya transportnya lebih 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 murah gitu. Sehingga tuh harga kilonya tuh harga ecerannya lebih murah. Nah, kita punya ini sebenarnya lebih segar, tapi karena transportasinya jalannya kurang bagus, mungkin jembatan dan jalan kurang bagus, akhirnya menimbulkan yang mahal. Sehingga pasti akan sangat mendukung dan mendorong sekali menyemangati para petani khususnya gitu. Iya. Baik, Pak Panglima, bagaimana TNI khususnya Kodam 18 Kaswari memastikan pembangunan jembatan Garuda Merah Putih ini benar-benar dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat? Ya, dalam pelaksanaannya tentunya kita melibatkan juga dari pemerintah daerah, kemudian dari masyarakat itu sendiri, sehingga mereka bisa lihat secara langsung apa yang dikerjakan. Dan tentunya pengawasan tentunya penting ya, pengawasan melalui staf kami yang ada di Kodam. Dan kemudian kalau saya boleh menambahkan tadi yang disampaikan tentang peran jembatan ini bisa bermanfaat, sangat bermanfaat. Karena kalau kita lihat dengan pembangunan KDKMP yang tadi sudah ada 155 di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya, itu ada juga yang bertempat seperti di Indramayu ini, itu KDKMP ada di Indramayu, sementara jalannya tadi dia tidak Belum bisa ada dilalui tadi. kendaraan. Tapi dengan ada jembatan ini nanti karena di KDKMP itu juga terdapat akan mendapatkan fasilitas kendaraan untuk distribusi logistik hasil bumi masyarakat untuk ke daerah perkotaan atau tempat penjualan, itu tentunya akan bermanfaat kan. Nah jadi, jembatan itu memang, kita lihat prioritasnya dan juga, anak-anak sekolah tadi yang akan menuju ke sekolah yang ada di seberang sungai, ya itu juga, akan terbantu. Dan, eee khususnya untuk juga masyarakat yang memerlukan pengobatan di wilayah di luar dan harus nyebrang sungai tersebut. Nah, itu tentunya juga akan mendapatkan kemudahan. Ya. Demikian. Jadi akses untuk kebutuhan dasar masyarakat Iya, ini tetap terjawab iya, dengan Mbak. adanya jembatan Merah Putih ini. Iya, baik. Pertanyaan saya yang berikutnya itu bagaimana Pangdam melihat peran pemerintah daerah, TNI, dan masyarakat dalam menjaga serta memanfaatkan infrastruktur jembatan ini secara berkelanjutan? Karena tentunya ini akan memakan waktu panjang. Tidak mungkin setiap tahun pemerintah mempersiapkan pembangunan seperti ini. Betul. Silakan. Makanya kita, senantiasa berkoordinasi ya. Jangan sampai ada tumpang tindih program yang dilakukan oleh Kodam maupun oleh pemerintah daerah. Makanya kita di situ ada sinkronisasi. Sinkronisasi, Pemda akan membuat apa, mana yang belum, nah itu mungkin kita bisa masuk. Sehingga, tidak terjadi tumpang tindih atau, unefisiensi daripada program yang kita buat. Eee
program-program ini juga tentunya kita lihat ke depannya, karena memang masih banyak yang membutuhkan. Nah, itu juga kita bekerja sama untuk menentukan skala prioritas dari wilayah-wilayah yang membutuhkan. Mungkin. Baik. Iya, ini untuk Bapak berdua mungkin sekaligus dengan closing statement dan himbauan kepada masyarakat. Ya. Ya, apa pesan dari Pangdam 18 Kasuari kepada masyarakat Papua Barat agar jembatan Garuda Merah Putih benar-benar menjadi penggerak ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian mungkin ditambahkan dengan himbauan. Begitu juga dengan Bapak Wakil Bupati. Pertanyaan yang sama, silakan. Jadi, Bapak dulu. Dari komandan dulu. Oke. Iya, Ya, Baik. senior. Dengan adanya KDKMP yang sudah 50, yang sudah 100%, tinggal masih menunggu fasilitas dari pusat dalam hal kendaraan, gerai, toko, rak, dan lain-lainnya. Tentunya kita membutuhkan sosialisasi kepada masyarakat. Oleh karena itu saya menghimbau khususnya pemerintah daerah, mungkin melalui dinas koperasi, saya sudah sampaikan ke Kodim-Kodim untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah di kabupaten masing-masing, untuk sedapatnya lebih awal mulai mensosialisasikan cara mengoperasionalkan koperasi ini nantinya. Karena nanti koperasi ini intinya akan dikelola oleh masyarakat dari kampung itu sendiri. Nah, itulah mereka butuh pembimbingan, arahan bagaimana mengoperasionalkan. Jadi harus mereka ingat pula bahwa kalau mereka sudah ditunjuk untuk menjadi perangkat yang mengelola, bukan berarti keputusan di tangan mereka. Karena koperasi ini keputusan berada di tangan seluruh masyarakat Rapat kampung bersama. tersebut, rapat bersama. Iya. Nah, itulah yang perlu disosialisasikan pada masyarakat sehingga nanti yang menjadi pengelola di kampung tersebut benar-benar siap untuk mengoperasionalkannya. Dan TNI dan pemerintah daerah tinggal untuk melakukan pembimbingan dan pengawasan agar KDKMP yang sudah dibangun demikian rupa oleh program dari Bapak Presiden ini benar-benar dapat dikelola dengan baik dan tidak menimbulkan hal-hal yang nantinya bersifat negatif untuk kampung tersebut. Itu dari kami untuk KDKMP, dan mungkin himbauan kami juga mengingat pada situasi cuaca dan kondisi iklim pada akhir-akhir ini, di mana kita kena dengan cuaca atau iklim El Nino yang tentunya berdampak cuaca panas yang ekstrim, dan di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya ini juga sudah terkena dampaknya, yang di mana terjadi di beberapa titik ada kebakaran hutan, dan untuk itu butuh tentunya kerjasama seluruh aparat baik TNI, Polri, pemerintah daerah, dan juga kesadaran dari masyarakat untuk melakukan pengawasan dan mewaspadai apabila terjadi kebakaran hutan di wilayahnya. Dan untuk ini saya secara pribadi mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak Menhan yang telah beberapa waktu yang lalu, dari tahun lalu sampai dengan sekarang, telah mendukung kami dengan alat mobil pemadam kebakaran di wilayah kami. Jadi di wilayah kami ini ada 28 mobil pemadam kebakaran yang sudah tersebar di wilayah Papua Barat dan Papua Barat, dan sampai dengan saat ini sudah terlibat dalam penanggulangan kebakaran hutan di wilayah-wilayah. Dan seperti kita ketahui kalau di sini mungkin kalau pagi melihat banyak asap, mungkin yang berasal dari kebakaran di Gunung Botak. Nah, itu tentunya perlu kita waspadai, dan masyarakat juga perlu kita himbau jangan sampai membuka lahan dengan membakar tapi tidak diawasi, atau mungkin kalau bisa stop dulu untuk pembukaan lahan dengan bakar-bakar. Atau juga perlu diwaspadai mungkin mereka yang buang api atau membuka sembarangan di hutan yang kering, yang nantinya dapat menjadi berakibat kebakaran yang meluas. Mungkin itu yang kami dapat sampaikan, butuh kerjasama agar jangan sampai karhutlah ini membesar di wilayah kita. Terima kasih. Ya, untuk Bapak Wakil Bupati silakan closing statement-nya dan Baik. himbauan. Pertama, ucapan terima kasih sudah tentu ya dari Pak Presiden dan juga Panglima TNI sampai pada Panglima Pangdam, Pangdam, Panglima Kodam atas program yang telah dilaksanakan, dan kami menghimbau pertama kepada masyarakat khususnya untuk pengguna jalan dan pemanfaat jembatan dan jalan. Jembatan dan jalan telah dibangun, mohon dijaga juga. Artinya walaupun ini dibangun dengan
sudah sangat sesuai dengan teknik, apa namanya, spesifik tekniknya terpenuhi, namun penentu awet tidaknya masyarakat. Masyarakat kami himbau, kami ajak untuk merawat, menjaga bersama-sama, jangan dirusak, jangan dibikin dia cepat rusak, kalau bisa dijaga agar juga syukur-syukur kalau catnya sudah mulai agak pudar dicat kembali gitu. Kemudian juga dengan jalan. Kemudian yang berikutnya terkait dengan KDKMP, saya berharap begini, memang hari ini belum kelihatan, tapi masyarakat khususnya yang ada di kampung penerima manfaat, karena di Manokwari termasuk yang paling banyak sudah 100% Pak Pangdam, terima kasih, eee, bersabar. Karena ini program Pak Presiden, bukan program hanya Pak kepala kampung, apalagi hanya bupati, bukan. Pak Presiden dan beliau sudah menyampaikan ini program prioritas, anggaran disediakan, tapi kan tidak semuanya secepat yang membalikkan telapak tangan. Bersabar untuk menunggu program itu, sebagaimana disampaikan oleh Pak Panglima tadi, masih akan ada menunggu kehadiran sarana-sarana lain yang akan datang, termasuk kendaraan dan seterusnya. Mungkin yang sudah jadi, kami belum ada, bersabar, tapi yang belum ada pengelolanya segera dibuat, karena ini kan dari masyarakat untuk masyarakat, termasuk pengelolanya utamanya adalah masyarakat. Tetapi kami pemerintah akan melakukan pendampingan bersama dengan TNI, melakukan pendampingan untuk keberlanjutan koperasi ini. Karena kan ini juga koperasi itu harapnya berlanjut sampai kapan pun nanti, siapapun presidennya tetap akan berjalan. Dan ini sudah dibangun sarana sangat bagus, mungkin dalam sejarah pertama kali juga di negara Ya. kita Pak Pangdam, nanti akan dilengkapi dengan kendaraan, tapi bersabar karena memang dananya besar dan kita juga harus mengatur dana APBN yang bukan hanya untuk koperasi saja gitu. Tapi kami akan nanti instruksikan kepada dinas terkait, terutama dinas koperasi, untuk juga menjadi teman pendampingan kepada mereka agar koperasi ini benar-benar berjalan dan bermanfaat untuk masyarakat. Dan yang terakhir juga berharap pada masyarakat karena dari BMKG ini Oktober November berhujan masih cukup panjang, kami berharap untuk juga berhati-hati. Jangan membuka lahan dengan membakar, ada surat edaran dari gubernur, surat edaran dari bupati, masyarakat agar juga berhati-hati, berwaspada, jangan sampai kebakaran di kabupaten-kabupaten tetangga itu sampai di sini. Dan terima kasih juga kepada Pangdam karena 1801 Manokwari termasuk yang mendapatkan alat pemadam kebakaran dan sudah dimanfaatkan untuk membantu Kabupaten Manokwari mengurangi asap izin di TPA. Oh iya, Ya betul. TPA juga sempat keluar asap karena itu juga bukan kehendak kita, ada masyarakat atau oknum yang membakar, kami juga tidak tahu, ditambah lagi musim panas ini. Semoga kehadiran dan kolaborasi, TNI khususnya dengan pemerintah daerah menghadirkan selain ketenangan, keamanan juga meningkatkan kesejahteraan, kesejukan dan juga menjaga hal-hal yang tidak diinginkan termasuk karhutlah tadi, kebakaran hutan dan lahan yang kita tidak berharap Manokwari terjadilah. Kita menjaga bersama dan efisien juga menjaga, apa namanya, menggunakan air karena debit-debit air sudah mulai berkurang, jangan boros menggunakan air. Sungai ini kemarin banjir sampai di atas ini, hari ini tinggal sedikit karena memang ini musim kering gitu ya. Mungkin itu agar masyarakat bisa menjaga bersama-sama, kolaborasi kolaborasi kita dari antara pemerintah daerah, masyarakat dan juga TNI Polri, ini akan membawa daerah kita menjadi daerah yang lebih baik, lebih maju, mungkin sejuk dan juga aman sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terima kasih. Baik sahabat RRI, demikian perbincangan kita bersama Pangdam 18 Kaswari dan juga Wakil Bupati Manokwari mengenai pembangunan jembatan Garuda Merah Putih dan perannya dalam membuka akses serta mendorong perekonomian masyarakat. Semoga pembangunan infrastruktur ini tidak hanya memperlancar mobilitas, tetapi juga membuka peluang usaha, memperluas pemasaran hasil masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terkhusus di provinsi tercinta kami, yaitu Papua Barat. Terima kasih kepada Bapak Pangdam 18 Kaswari dan juga Bapak Wakil Bupati yang sudah memberikan waktu dan informasi. Terima kasih juga kepada sahabat RRI yang telah menyimak podcast ini. Saya pamit undur diri, tetap bersama RRI Manokwari, sekali di udara, tetap Tetap di di udara. udara. Salam RRI dari Papua Barat untuk Indonesia.